Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, syukur kami naikkan hanya untuk meninggikan nama-Mu saja. Ya Bapa, Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menjagai kami pada saat kami beristirahat, pada saat tidur kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, nyata kebenaran-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan yang selalu melindungi kami dan membangunkan kami kembali untuk bersyukur kepadamu sebelum kami melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab yang harus kami lakukan ya Tuhan. Pertama-tama kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk terus diperbaharui di dalam kesatuan kami, dalam kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi bersama-sama untuk menelusuri ya berbagai penekanan-penekanan di dalam Alkitab terhadap pemahaman yang harus kita ambil dengan baik. Bagaimana kita membedakan saat ini kita dituntun oleh Roh Kudus dengan cara yang baru. Amin. Dengan cara yang istimewa, dengan cara yang khusus, oleh karena kemurahan hati Tuhan kepada kita berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan melihat perbedaan yang sangat signifikan ya, perbedaan yang bahkan boleh dikatakan kalau orang-orang Kristen tidak memahami perbedaan ini, maka tidak akan bisa sepenuhnya memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sedang lakukan saat ini dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu saudara, ya kembali lagi kita bersama-sama mengingat dengan baik bahwa kita ini adalah bait yang kudus dari Roh Kudus. Amin. Bait yang kudus karena kita sudah lebih dulu dikuduskan oleh darah Kristus dan segala dosa kita telah diampuni sehingga kita layak di hadapannya dan sehingga kita layak didiami ya, ditinggali, atau keberadaan Roh Kudus bisa menempati kehidupan kita yang dulunya kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang kita oleh kemurahan hati Tuhan, oleh karena kebaikannya, yaitu kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, sekarang kita layak menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Amin. Baik secara pribadi, saudara-saudara dan saya, kita ini adalah tempat kediaman dari Roh Kudus, baik Roh Kudus, maupun secara kolektif, ya, maupun secara korporat, sebagai tubuh Kristus, manusia baru yang diciptakan di dalam kekudusan Yesus Kristus. Kita ini adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus sebagai jemaat. Amin. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita bersikap terhadap keberadaan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah karena kita mengerti, memahami bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Amin. Nah, sehingga saudara-saudara,
sebagaimana kita sudah singgung beberapa waktu yang lalu, ketika Rasul Paulus memberikan suatu model doa bagi kita, ya, di mana di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15 itu dikatakan, Efesus 1 ayatnya yang ke-15 dan 16, ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Amin. Jadi saudara-saudara, sangat dekat hubungannya pengertian kita tentang keberadaan Roh Kudus dalam diri kita dengan model doa kita yang benar. Amin. Saudara-saudara, ambil contoh misalnya, orang-orang yang tidak mengerti tentang meterai Roh Kudus, mereka akan masih berdoa mengundang Roh Kudus. Ada yang berdoa, suruhlah Rohmu ke tengah-tengah kami. Ya, ada yang berdoa seperti itu. Atau ada juga yang berdoa, mari kita mengundang Roh Kudus. Lah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih mengundang Roh Kudus itu, memangnya Roh Kudus itu ada di mana? Di luar diri kita atau di dalam diri kita? Apakah Roh Kudus itu sebagai undangan, ataukah Roh Kudus itu adalah pemilik atas kehidupan kita, atas tubuh kita? Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ya, sangat mempengaruhi semua cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita menghadap, cara kita memandang, cara kita berpikir, cara kita merasa, dan segala hal banyak yang harus kita luruskan, Bapak Ibu Saudara, dengan pengertian bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengan sendirinya, saudara-saudara dan saya tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata yang mubazir kepada Tuhan dengan mengatakan supaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dia sudah hadir, bahkan Dia yang melingkupi, dan bahkan Roh Allah itulah yang tinggal permanen sebagai jaminan atas segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa pada akhirnya saudara-saudara dan saya, pertama-tama kita pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Yang kedua, Roh Kudus itu juga menjamin akan dikaruniakan kepada kita segala bentuk warisan sorgawi. Saudara-saudara, sekarang bagaimana kita memperhadapkan diri kita, bagaimana kita mengadaptasikan keinginan-keinginan dan kehendak kita kepada apa yang telah ditentukan untuk menjadi bagian kita. Amin. Jadi kita bukan mengusahakan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan mengusahakan berjuang supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Tetapi Roh Kudus itu sudah selalu standby, bahkan termeterai dan mengunci. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengunci ya kehidupan kita yang baru di dalam Yesus Kristus itu secara permanen, bahwa kehidupan kita yang baru itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ya bagian yang harus terhubung dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan dan setiap langkah apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sekarang melatih kemauan kita untuk menyadari hal itu semuanya. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging lagi. Karena hidup kita yang baru ya tidak dirancang oleh Tuhan. Sekali lagi, kehidupan kita yang baru benar-benar itu secara natur, secara sifat aslinya tidak dirancang untuk berpasangan mengikuti kehendak daging, tetapi dirancang berpasangan dengan kehendak daripada Roh Kudus. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara,
setiap hari, setiap saat, saudara dan saya bisa menyadari dan harus menyadari, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu sangat dekat dengan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, sangat dekat dengan kita. Kita sangat dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat dekat dengan kita. Itu yang harus kita sadari dan menguat di dalam hati kita setiap hari. Supaya apa yang dikatakan, kita ini mempunyai rasa takut akan Tuhan. Amin. Rasa takut di situ bukan berarti takut hukuman, tapi rasa takut itu adalah mempunyai suatu rasa keseganan untuk melanggar kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi di situ kita mempunyai rasa hormat kepada Roh Kudus yang setiap hari menjaga kita, memperhatikan hidup kita, dan menuntun kita, dan setiap hari ya menunggu keputusan kita dan pilihan-pilihan kita untuk sesuai, ya menyesuaikan dengan apa yang Roh Kudus kehendaki. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya saya ingin membawa kita sedikit untuk melihat perbedaan yang saya sampaikan di awal tadi, ya bagaimana ya Tuhan memperlakukan ya umatnya Israel berkaitan dengan Roh Kudus, dan bagaimana mereka memandang, bagaimana mereka bersikap, dan bagaimana mereka mengerti tentang keberadaan daripada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Itu ada satu perbedaan ya yang sangat mendasar dengan apabila dibandingkan dengan kita anggota-anggota tubuh Kristus saat ini memandang keberadaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dulu saudara-saudara di dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 ya, Mazmur 51 ayatnya yang ke kita akan lihat dari ayat 7 ya. Kita lihat dari ayat 7. Mazmur 51 dari ayatnya yang ke-7. Ya, kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi di sini yang menjadi kesadaran daripada Daud, ya penulis salah satu penulis kitab Mazmur ini, ya Raja Daud, Raja Israel, mengatakan dan menyadari bahwa sejak dari dalam kandungan dia sudah berdosa. Nah, karena dengan kesadaran itulah maka dia berdoa kepada Tuhan. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa sejak dari dalam kandungan. Karena itulah dia sadar bagaimana dia memilih kata-kata untuk berdoa terkait dengan dosa-dosanya tersebut. Di ayat 9 dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku. Jelas Bapak Ibu Saudara, konsekuensinya orang yang menyadari bahwa dirinya hanyalah orang berdosa, ya sekali lagi, yang menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang berdosa, tidak ada yang lain daripada itu, maka konsekuensinya logika yang dibangun orang itu, kesadaran yang dibangun orang itu adalah minta supaya Tuhan menghapuskan dosanya. Jadi itu sudah merupakan suatu sebab akibat yang tidak bisa dihindari. Ya, itu saudaraku, yang ada pada perasaan manusia, yang ada pada hatinya, yang ada pada nuraninya, pada instingnya yang bekerja adalah dari apa yang dia sadari. Kalau dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang berdosa, maka pasti ya dalam doa-doanya pun dia akan minta kepada Tuhan supaya Tuhan menghapuskan dosa-dosanya. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-11. Lanjut ayat 11.
sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini apakah ini adalah doa daripada orang yang penuh keyakinan, ataukah orang yang takut akan hukuman? Ya Bapak Ibu Saudara, ini bukan kayak doa daripada orang yang yakin bahwa semua dosanya sudah diampuni Tuhan. Tapi ini adalah keyakinan daripada orang yang merasa dosanya belum diampuni Tuhan. Jadi dari mana kita tahu kalau seseorang tidak yakin bahwa dia percaya semua dosanya sudah diampuni? Kita yakin dan kita tahu dari doa-doanya. Ya saudara, seperti Daud ini berdoa meminta supaya Tuhan menghapuskan segala dosa dan kesalahannya. Karena dia menyadari bahwa Tuhan belum menghapus segala dosanya. Dan itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau orang bertanya, kalau begitu Daud salah berdoa seperti itu? Tidak salah. Karena apa? Karena memang posisi dia adalah posisi sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Nah, masalahnya adalah apakah saudara dan saya saat ini hidup sebelum salib Kristus atau sesudah salib Yesus Kristus? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi, di sini perlu dibangun sebuah pengertian yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi. Sekarang berkaitan dengan Roh Kudus, ya. Kesadaran terhadap diri sebagai orang berdosa saja, tidak ada yang lain selain daripada itu. Ya, akan juga berkaitan dengan bagaimana menyikapi ya doa-doanya terhadap Roh Kudus. Keberadaan daripada kehadiran daripada Roh Kudus akan menjadi berbeda, saudara. Ya, orang yang sudah menyadari bahwa dia telah dimeteraikan dengan Roh Kudus secara permanen, dengan orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang berdosa, bahwa dosanya belum diampuni oleh Tuhan dari segala ya hal, maka inilah doanya terkait dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayat 13 dikatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu." Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ya, itu bukan model doa dari anggota-anggota tubuh Kristus saat ini. Saudaraku, Tuhan janganlah membuang aku. Bagaimana Tuhan membuang anggota tubuhnya? Bapak Ibu Saudara, ya, sekarang ini kita kan anggota tubuh Kristus. Sama seperti saudara dan saya memandang anggota-anggota tubuh kita. Ada nggak di antara kita yang merasa dan berpikir bahwa kita rela melepaskan anggota tubuh kita? Bahkan dalam keadaan sakit pun, saudaraku, kita akan tidak rela kalau bagian dari tubuh kita ini diamputasi. Ya, jadi di sini, saudaraku, ya, kita lihat bahwa Daud berdoa, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Jadi saudara-saudara, ya, orang-orang yang pertama-tama orang-orang Israel, mereka selalu menyadari bahwa Roh Kudus itu tidak permanen tinggal dalam diri mereka. Saudara-saudara, nah itulah yang disadari oleh orang-orang Israel dalam program perlakuan Tuhan kepada mereka, bahwa mereka harus selalu menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan oleh karena mereka merasa diri mereka adalah orang-orang berdosa, maka mereka tahu konsekuensinya Roh Kudus juga bisa meninggalkan mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam kekristenan itulah yang kita lihat saat ini sedang terjadi. Ya, maka tidak heran kalau kita mendengarkan doa-doa supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Ya, mari kita undang Roh Kudus.
mari kita menyongsong Roh Kudus. Ya, mari kita sambut, ya, atau mari kita menyongsong daripada turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kebenaran tubuh Kristus saat ini, ya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itu bukan datang dan pergi. Seperti kata orang, Roh Kudus itu bukan seperti teh celup yang keluar masuk dari diri kita sebagai orang percaya. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah roh yang secara permanen dianugerahkan oleh Tuhan di dalam diri kita, dan kita ini sudah termeterai, terkunci. Amin, Bapak Ibu Saudara, terkunci di dalam Tuhan. Jadi saudara, itu yang harus kita sadari, bahwa kita ini tidak mempunyai suatu peluang atau suatu ruang untuk keluar daripada kehendak Roh Kudus, karena sudah terkunci kebenarannya di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Lalu persoalannya apa? Persoalannya adalah orang-orang percaya terlalu, atau orang-orang percaya itu belum kuat kesadarannya terhadap kebenaran itu. Nah, karena kalau belum kuat kesadarannya terhadap kebenaran pemeteraian Roh Kudus di dalam dirinya, itulah sebabnya orang percaya seperti di jemaat Korintus itu menjadi salah gunakan kebebasannya, mempergunakan kebebasan kemerdekaannya di dalam Kristus menjadi kehidupan untuk berbuat dosa, karena tidak menyadari dengan kuat. Ya, banyak orang percaya, ya, tahu bahwa dia sudah pasti selamat, tahu bahwa dia sudah dimeteraikan Roh Kudus, tahu bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus, tahu bahwa dia adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan, anak-anak Tuhan, tahu, Bapak Ibu Saudaraku, tapi pengetahuan itu belum mendalam. Ya, paham saudara-saudara? Iya, pengetahuan itu belum mendalam. Karena pengetahuan itu belum mendalam terhadap seluruh pengetahuan akan kebenaran yang diperlukan bagi seorang percaya untuk menyadari keberadaannya sebagai bait daripada Roh Kudus. Karena kekurangan pengetahuan itulah, maka keinginan daging itu masih sering cenderung menguasai orang percaya. Ya, sudah paham Bapak Ibu Saudara konsepnya? Ya, saudara. Jadi karena itulah banyak orang percaya kalau diajak belajar firman, iya saya sudah tahu. Saya sudah tahu itu. Kalau kamu sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya, perilakumu tidak akan seperti itu. Ya, kelakuanmu tidak akan seperti itu kalau memang kamu sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Benar Bapak Ibu Saudara? Nah, itulah pemberontakan daripada keinginan daging itu untuk menghindari, saudara-saudaraku, orang-orang percaya itu lari dari pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka kalau kita lihat di sini tadi, ya, kesadaran terhadap hadirnya, ya, dosa dalam kehidupan seseorang akan mendorong dia untuk menyadari bahwa Tuhan akan menjauh dari dirinya. Ya, Tuhan itu jauh dari dirinya dan dia merasa sangat terancam dengan hukuman. Nah, oleh karena itulah, saudara, kita lihat di sini bahwa memang kalau kita berbicara terhadap program Tuhan kepada bangsa Israel itu haruslah melalui suatu proses pertobatan yang terus-menerus, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang harus menuruti perintah-perintah daripada hukum Taurat, dan perbuatan-perbuatan mereka lah yang harus diperbaiki. Perbuatan-perbuatan mereka lah yang akan menunjukkan apakah mereka benar di hadapan Tuhan atau tidak. Jadi setiap kali mereka melihat perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka akan diperhadapkan suatu kesadaran bahwa mereka pasti dihukum oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara dan saya, ya, kita mempunyai kesadaran yang berbeda.
Sebagai tubuh Kristus kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Bahwa Roh Kudus permanen tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita harus menyadari tidak ada pilihan lain. Tidak ada hal yang berbeda yang harus kita tawar-menawar kepada Tuhan. Maka kita harus menaklukkan segala keinginan kita, segala pilihan-pilihan kita, ya kata-kata kita harus sesuai dengan posisi kita, kedudukan kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kedudukan kita adalah sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sudah didiami secara permanen oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, sehingga tidak ada kita bisa berpikir kompromi untuk melakukan hal yang berbeda daripada apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau saudara dan saya, misalnya, kita ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara misalnya duduk bersama-sama dengan orang yang terhormat, katakan misalnya, kalau saudara duduk di samping presiden, ya, saudara duduk bersama-sama di samping presiden, apakah saudara tidak akan menjaga sikap saudara? Apakah sembarangan tangan saudara ke sana kemari? Ya, garuk-garuk kepala dan seterusnya. Ya, apakah saudara akan mondar-mandir ke sana kemari di depan seorang presiden? Apakah saudara suaranya akan berteriak-teriak di depan presiden, Bapak Ibu Saudara? Tidak akan. Ya, saudara pasti akan menjaga sikap. Bagaimana kita melipat tangan kita, duduk dengan manis, mendengarkan dengan penuh perhatian. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya, seperti itu saudaraku. Karena kita tahu, kita menyadari siapa yang dekat dengan kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita dan sudah tinggal secara permanen di dalam diri kita, maka kita juga pasti harus menjaga sikap kita, menjaga kata-kata kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita menyadari apa yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita, bagaimana kita harus bersikap Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu bersikap ingin belajar. Amin. Selalu mempunyai kepekaan, ya, terhadap kehendak daripada Roh Kudus, saudara-saudaraku. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi apa yang disadari oleh Daud itu tidak salah. Ya, saudara, tidak salah Daud menyadari bahwa karena dia merasa orang berdosa, maka dia takut ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ya, saudara-saudara. Oleh karena apa? Karena ya, Daud menyadari bahwa belum ada alasan dia untuk mempercayai bahwa semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya sekarang? Apakah sama kesadaran kita dengan kesadaran Daud setelah kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, mengampuni semua dosa kita? Mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Ya, Efesus pasalnya yang keempat. Mari. Ya, di dalam Efesus pasalnya yang keempat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita baca di ayatnya yang ke-30 dikatakan demikian. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat hati Roh Kudus menjadi sedih. Dengan cara bagaimana saudara dan saya ya membuat Roh Kudus menjadi sedih, Bapak Ibu Saudara? Dengan cara di mana kita kurang sadar ya bahwa kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kesadaran yang lama masih menguat di dalam diri kita. Kita masih memberikan pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang berkeinginan berkaitan dengan keinginan daging, Bapak Ibu Saudara, sehingga Roh Kudus menjadi sedih sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-31. Ya, dikatakan di situ apa? Segala kepahitan
kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Dibuang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dibuang? Karena itu bukan bagian kita. Tetapi saudara-saudara, masih banyak orang percaya, orang kudusnya Tuhan, orang beriman yang masih dikuasai oleh kepahitan. Bapak Ibu Saudara, bahkan dikuasai oleh rasa dendam kepada orang lain, tidak mengampuni, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-32. Seharusnya bagaimana, saudaraku? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi setelah kita tahu sekarang bahwa salib Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, darahnya yang tertumpah di Bukit Kalvari, dan kematiannya, setelah kita tahu bahwa itulah yang menuntaskan pengampunan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, maka dengan motivasi kita sudah diampunilah, maka kita mengampuni orang lain. Bukan supaya kita diampuni Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mengampuni orang lain supaya kita diampuni, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Tidak mungkin. Karena apa? Mari kita lihat orang-orang yang berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang berdosa kepada kami. Mana ada, Bapak Ibu Saudara? Ya, setiap hari, setiap minggu itu diungkapkan berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang lain. Benar enggak? Ya, kalau ditanya, benar enggak kamu sudah mengampuni orang lain? Jujur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus membedakan bahwa saat ini di dalam Kristus Yesus kita sudah memperoleh seluruh pengampunan dosa kita, sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus. Amin. Tidak ada transaksi apa-apa lagi terhadap pengampunan dosa. Tidak ada korban-korban hewan, korban-korban apapun, Bapak Ibu Saudaraku, yang saat ini dijadikan sebagai sarana pengampunan dosa. Cukuplah darah Kristus telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dengan menyadari hal itu, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, saudaraku, yaitu bahwa kita diampuni dari segala kesalahan dan dosa kita, maka itulah alasan kita juga untuk mengampuni orang lain dari semua kesalahan yang terjadi. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ini adalah berkaitan dengan Roh Kudus yang sudah tinggal permanen di dalam diri kita, supaya kita tidak mendukakan hati daripada Roh Kudus, tidak menyakiti hati Tuhan. Maka saudara dan saya harus benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana Allah telah menerima kita, telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan menghapuskan segala dosa kita. Maka kita pun harus berdamai dengan semua orang, dengan meyakinkan di dalam hati kita bahwa kita mengampuni semua orang yang bersalah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya itulah yang bisa meyakinkan kita bahwa saat ini kasih karunia Tuhan itu benar-benar sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bergantung pada usaha dan perbuatan kita, karena usaha dan perbuatan kita itu tidak akan pernah bisa sempurna. Tetapi di dalam kasih karunia Allah, ya, kita memandang diri kita telah diperbaharui oleh Allah. Amin. Kita telah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus, dengan pandangan yang baru, dengan segala sikap yang baru, dengan jalan pikiran yang baru, dengan pengharapan yang baru. Saudara-saudara benar-benar adalah manusia baru. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus belajar dan terus memberikan pikiran kita diperbaharui oleh pikiran-pikiran Kristus, yaitu firman-Nya yang dibagi dengan tepat. Amin. Supaya kita tidak mencampur adukan firman Tuhan itu
yang membuat pikiran kita juga menjadi lain daripada apa yang seharusnya. Kita harus tegak lurus kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, yaitu berkat-berkat surgawi yang telah ditetapkan menjadi warisan kita, dan kita sambut itu dengan pengertian yang benar. Amin. Kita sambut itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar, bukan dengan pengetahuan yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita mempunyai pengetahuan yang keliru terhadap kasih karunia Allah, tidak lengkap pemahaman kita, itulah yang menyebabkan kita kembali lagi bisa mengikuti keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita, seluruh kehendak kita, kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang setia, yang berintegritas di dalam Tuhan. Amin. Supaya pekerjaan Roh Kuduslah yang menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami dikaruniakan pengertian yang terang dan yang nyata dan yang komprehensif di dalam setiap firman kebenaran-Mu. Kami melihat gambaran kemuliaan daripada Kristus, dan bagaimana kami menyadari kehadiran daripada Roh Kudus secara permanen di dalam diri kami, yang menjadi penuntun, yang menjadi penghibur, dan juga menjadi penguat di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ingin terus melekat kepada setiap kebenaran-Mu ya Tuhan, yang menuntun dan membimbing, yang menjadi terang di dalam pikiran, hati, dan perasaan, serta perbuatan-perbuatan kami untuk menjadi selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami hanya bergantung pada hikmat Tuhan saja. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah hari ini kami serahkan segala pekerjaan kami, segala tanggung jawab kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom.